Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 semester 1 dengan materi asik bisa membaca Al-Quran pada KD 3.2 yaitu lafal huruf hijaiyah bersambung. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah terlebih dahulu kita membaca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku, mudah-mudahan dengan kita membaca doa belajar, pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada kali ini, nanti setelah anak-anak mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak mampu 1. Menyebutkan huruf hijaiyah yang bisa disambung dari depan. 2. Menyebutkan huruf hijaiyah yang bisa disambung dari tengah. 3. Menyebutkan huruf hijaiyah yang bisa disambung di belakang. 4. Melafalkan huruf hijaiyah bersambung. Dan yang kelima, melafalkan huruf hijaiyah dalam satu kalimat. Nah, untuk mengetahui huruf hijaiyah bersambung, bahwa huruf hijaiyah itu mengalami perubahan bentuk ketika disambung. Namun, tidak semua huruf mengalaminya. Nah, di sini ada 6 huruf yang tidak mengalami perubahan bentuk. Coba, huruf apa saja? Perhatikan di sini. Ada huruf alif, dal, zal, ro, zain, dan waw. Nah, selanjutnya lihat, perhatikan contoh berikut ini. Anak-anak bisa lihat di sini. Untuk sisi yang paling kanan, ini adalah huruf-huruf hijaiyah ditulis secara tunggal. Nah, tadi anak-anak masih ingat kan ada 6 huruf hijaiyah yang tidak akan berubah karena tidak bisa menyambung huruf selanjutnya. Yang pertama adalah alif. Nah, perhatikan, ini adalah huruf tunggalnya. Penulisan di awal, ya, alif adalah salah satu huruf yang tidak bisa menyambung, maka ketika di awal dia akan berdiri sendiri. Contoh, alif lam mim. Nah, perhatikan ketika menulis di tengah. Nah, ini. Menulis di tengah. Contohnya, masajidun. Nah, setelah alif, maka akan terputus di sini. Karena tidak bisa untuk menyambung. Penulisan di akhir seperti ini. Kullama. Contohnya. Selanjutnya adalah huruf hijaiyah ba, ta, sa. Ketiga huruf ini cara penulisannya adalah sama. Di awal, di tengah, maupun di akhir. Yang membedakan adalah ba, titiknya di bawah, ta ada titik 2 di atas, dan sa ada titik 3 di atas. Perhatikan ini penulisannya, sama kan? Nah, seperti ini. Kita lihat contohnya satu persatu. Ba, babun. Nah, sama dengan huruf ta. Tajun. Sa, saljun. Nah, penulisannya di awal seperti ini, perhatikan. Kemudian ketika di tengah, ya, ketiganya penulisannya seperti ini. Contoh di penulisan. Untuk ba, jabalun. Ta, maktabun. Sa, musanna. Nah, nih. Contohnya untuk penulisannya seperti ini.
sama. Kemudian di akhir, ya, di akhir ba, ta, sa, penulisannya seperti ini. Hampir sama dengan yang di awal, tapi posisinya ada di akhir kalimat. Perhatikan contohnya untuk ba, maktabun. Kemudian untuk ta, situn. Dan sa, hadisun. Nah, seperti ini contohnya. Huruf selanjutnya adalah jim, ha, ho. Ketiga huruf ini bentuknya sama. Seperti tadi, ba, ta, sa, yang membedakan adalah letak titiknya. Jim, titik satu berada di tengah perut ini. Untuk ha, tidak ada titiknya. Dan untuk ho, titiknya ada di atas. Perhatikan cara penulisannya, ketiganya sama cara penulisan ketika di awal. Lihat pada contoh. Jamalun, ha, harirun, ho, hubarun. Nah, sama. Kemudian di tengah. Ya, penulisannya seperti ini. Perhatikan anak-anakku untuk huruf jim, ha maupun ho. Nah, nih contohnya. Masjidun, jim, ha sekarang, bahrun. Dan untuk contoh ho, suhtun. Nah, ketiganya sama cara menuliskan. Di akhir, untuk jim, ha, ho, itu hampir sama dengan huruf tunggalnya, tetapi ada di akhir. Contohnya, hajjun, fathu, suhun. Nah, perhatikan dengan cermat. Nah, untuk huruf selanjutnya, ini adalah dal, zal, ro, dan zain. Keempatnya ini adalah termasuk huruf-huruf yang tidak dapat menyambung. Jadi, cara penulisannya di awal keempat huruf ini sama. Mereka berdiri sendiri, sama dengan alif tadi. Ya, perhatikan contohnya. Darun. Nah, karena tidak bisa menyambung, maka selanjutnya adalah huruf berikutnya tanpa disambung. Zal, zarun, ro, sun. Kemudian zain, zakatun. Nah, perhatikan cara penulisannya semua. Dan ketika di tengah kalimat ya, atau di tengah lafal, penulisannya seperti ini. Ya, disambung dari huruf depannya, tetapi untuk selanjutnya nanti akan memulai huruf yang berikutnya karena tidak bisa menyambung. Perhatikan contohnya. Untuk dal. Ya jawalun. Nah, untuk ha, hidaun. Kemudian untuk dal, qirdun. Dan untuk zain, huzwatun. Ini adalah penulisan di tengah lafal atau kata. Selanjutnya, penulisan untuk di akhir. Perhatikan anak-anakku, ya, untuk huruf dal. Nah, zal, ro, maupun zain, penulisannya hampir sama dengan huruf tunggal, tetapi letaknya ada di belakang. Yuk, perhatikan contohnya. Kita lihat contohnya untuk huruf dal. Nih. Jaddun, munzu, syarrun, azizun. Nah, ini adalah huruf-huruf dari contoh cara penulisan di awal, di tengah, maupun di akhir dari dal, za, ra, zain. Huruf selanjutnya adalah huruf sin. Nah, huruf sin adalah huruf yang pastinya bisa menyambung huruf selanjutnya. Tetapi dalam penulisannya ada perubahan. Ketika huruf tunggal, ini sampai ke bawah ya kakinya. Tapi untuk disambung, dinaikkan ke atas sehingga sejajar dengan garis. Perhatikan cara penulisannya seperti ini. Contohnya, samakun. Nah, sin di depan. Ketika berada di tengah, perhatikan seperti ini.
Contohnya, nisaun. Nah, sin berada di tengah. Dan yang terakhir adalah sin di akhir. Ya, ini perhatikan, sin ketika semua huruf berada di akhir itu memang hampir sama dengan huruf tunggalnya, nafsun. Nah, huruf berikutnya adalah huruf shin. Nah, anak-anak lihat di sini, shin sama dengan huruf sin tadi cara penulisannya. Yang membedakan adalah shin itu adalah ada titik di atas. Nah, ada titik di atas 3. Penulisannya sama dengan huruf sin tadi. Perhatikan di sini. Contohnya, syarabun. Nah, kemudian saat di tengah seperti ini. Dan contoh di akhir, musyrikun. Nah, ini ya. Selanjutnya untuk yang di akhir ini tadi musyrikun. Ini tadi adalah contoh huruf shin di tengah. Nah, yang huruf shin di akhir dengan contoh Quraisin. Nah, ini. Huruf selanjutnya adalah huruf hijaiyah, shad dan dzot. Cara menulisnya huruf shad dan dzot sama. Yang membedakan dzot ada titik di atas. Untuk di awal penulisannya seperti ini. Contohnya, shahnun untuk contoh huruf shad. Dzotun untuk huruf dzot. Sama kan untuk menulisnya? Nah, ketika berada di tengah menulisnya seperti ini. Ya, jadi ketika disambung itu adalah sejajar dengan garis. Contohnya adalah musalla untuk shad dan untuk dot misrabun. Nah, untuk penulisan di akhir seperti ini mudah. Hampir keseluruhan di akhir itu hampir sama dengan yang di awal, hanya letaknya di akhir saja. Contoh penulisannya naqsun, ba'dzun. Nah, huruf selanjutnya adalah huruf ta, do. Nah, cara penulisannya untuk huruf ta dan do itu sama. Yang membedakan lagi-lagi ada pada apa? Titik. Do itu titik 1 di atas. Perhatikan di awal ketika menuliskan. Nah, seperti ini. Ya, mudah kan? Hampir sama dengan yang tunggal. Perhatikan contohnya. Tolasatun. Kemudian zahrun. Nah, sekarang penulisan untuk di tengah seperti ini. To, do. Ya. Ada huruf, kemudian disambung, nanti menyambung berikutnya. Contoh. Hutwatun. Mutlimun. Nah, nih. Dan penulisan di akhir, ya, mudah sekali. Apabila anak-anak sudah mengingat huruf to dan do, ya, hanya letaknya ada di akhir. Sama, hampir sama penulisannya. Haitun, hifdzun. Nah, ini di akhir. Huruf selanjutnya adalah huruf ain dan oin. Bentuk hurufnya sama. Oin ada titik atas. Ya, perhatikan untuk penulisannya tidak lagi oin itu kakinya ada di bawah tetapi diangkat ke atas. Perhatikan sehingga sejajar dengan garis. Perhatikan contohnya. Ainun. Nah, untuk ain. Untuk ghain. Ghazalun. Sama kan untuk penulisannya. Yang membedakan hanya titik antara ain dan ghain. Nah, kemudian ketika di tengah ini mengalami perubahan. Ya. Ketika awal seperti ini dan di tengah ini tulisannya seperti ini. Tidak lagi seperti tadi ketika di depan. Perhatikan. Nah, kita lihat juga contohnya ini. Ni'matun, maghribun, maghribun. Nah, ini tulisannya seperti ini. Kemudian untuk di akhir, ya anak-anakku, untuk ghain penulisannya seperti ini. Ya,
Nah, berbeda dengan meskipun ini di akhir berbeda dengan yang tadi di awal, ya, tetap ada perbedaan untuk ain dan ghain. Contohnya bai'un, balagho untuk ghain. Huruf selanjutnya adalah huruf fa dan qaf. Anak-anak perhatikan, fa itu titik di atas, qaf di bawah. Tapi untuk huruf tunggalnya, fa dan qaf ini ada perbedaan penulisan. Fa sejajar dengan garis, qaf agak turun di bawah garis. Tetapi ketika disambung di awal itu hurufnya apa? Cara penulisannya sama. Perhatikan, membedakan hanya titiknya. Contoh, fa mun. Kemudian ini qalamun. Nah, ini ketika ada di tengah seperti ini. Ya, seperti ini. Sama untuk fa dan qaf cara penulisan. Perhatikan contohnya. Ya. Nafsun untuk fa. Naqisun untuk qaf. Nah, ketika berada di akhir, fa dan qaf itu berbeda. Fa masih sejajar dengan garis dengan titik 1 dan qaf agak turun sedikit. Ini benjolannya sedikit ya. Ini untuk qaf ya, ini. Nah, jadi ini berbeda ketika di akhir. Perhatikan contohnya ini. Nah, di pun Pak di sini akhir. Kemudian qaf. Sabaqo. Nah, ketika di akhir. Perhatikan perbedaannya ya. Fa dan qaf. Meskipun di awal cara penulisan fa dan qaf sama, di tengah cara penulisan fa dan qaf sama, tapi untuk di akhir berbeda. Huruf selanjutnya adalah huruf kaf. Ini untuk di awal dan di tengah banyak mengalami perubahan. Ketika tunggal hurufnya seperti ini. Dan di awal huruf hamzah yang ada di tengah-tengah akan hilang sehingga menjadi seperti ini. Perhatikan contohnya. Kurasatun. Dan ini ketika di tengah seperti ini. Ya. Maktabun. Nah, kita kembali ke akhir ya, huruf akhir kaf. Ini hampir sama dengan huruf tunggal. Letaknya di akhir. Nah, ini samakun. Huruf selanjutnya adalah huruf lam. Huruf lam ini agak turun ke bawah garis cara penulisannya. Tetapi nanti ketika di awal menulis atau disambung ini sejajar dengan garis. Perhatikan perubahannya. Nah, nih. Contoh lahmun. Dan ketika di tengah ini masih sejajar dengan garis. Contoh mal'abun. Ketika berada di akhir huruf lam hampir sama dengan awal, hanya letaknya di akhir. Tablun. Nah, ini contohnya. Huruf selanjutnya adalah huruf mim. Nah, huruf mim. Mim, perhatikan ini ya, untuk huruf mim. Nih. Ketika di awal tulisannya seperti ini. Perhatikan contoh mauzun. Dan ini huruf di tengah. Selanjutnya ini adalah contoh di tengah. Namrotun. Nah, namrotun. Dan ini contoh di akhir. Ilmun. Huruf selanjutnya adalah huruf nun. Ya, anak-anak jangan sampai keliru antara huruf nun dan huruf ba. Huruf ba titik berada di bawah. Titiknya 1. Kalau nun, huruf nun titiknya berada di atas dan titiknya 1 dan hurufnya tidak sejajar dengan garis. Ya, huruf tunggalnya agak turun. Tetapi cara penulisannya nanti untuk awal disejajarkan dengan garis, titiknya di atas. Perhatikan ini. Contohnya, bisa kamu lihat. Nurun. Nah, ini. Kemudian ketika ada di tengah juga tidak begitu mengalami perubahan seperti tadi di awal ya, hampir sama dengan di awal. Hanya ada penyambungan depan dan belakang. Nah, binaun contohnya. Kemudian ketika berada di akhir untuk huruf nun, nah, ini hampir sama dengan huruf tunggalnya.
Jadi titiknya di atas dan ini ada agak turun ke bawah. Ya, mungkin bahasa Jawanya itu huruf ini gandul ya. Kemudian contohnya perhatikan ro, nun. Nah, selanjutnya adalah huruf waw. Nah, huruf waw. Huruf waw ini salah satu dari huruf yang termasuk 6 huruf tadi. Sehingga di awal dia berdiri sendiri. Nah, seperti ini. Contoh, waktun. Selanjutnya baru mulai kembali. Ketika di tengah pun seperti itu. Dapat disambung dari depan, tapi selanjutnya dia tidak bisa menyambung. Perhatikan contohnya. Liwaun. Nah, dan ketika di akhir itu hampir sama dengan tunggal, hanya posisinya di belakang dengan mendapat sambung dari huruf depannya. Huruf selanjutnya adalah huruf H. Nah, seperti ini huruf H. Agak sulit mungkin anak-anak untuk membuat huruf H ya. Tapi nanti kita dengan latihan membuat huruf H itu juga tidak akan mudah, tidak sulit. Di awal H seperti ini. Ya, sama dengan huruf tunggal disambungkan huruf berikutnya. Lihat contohnya. Hirratun. Dan ketika di tengah ini ada disambung dari depan dilanjutkan. Perhatikan contohnya. Syahrun. Ketika di akhir ini mengalami perubahan huruf H. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah huruf H. Nah, jadi anak-anak tidak usah bingung ketika kemudian menulis loh, depannya kok agak keluar-keluar, setelah di belakang ternyata lebih apa? Lebih mudah membuatnya. Nah, contohnya fasluhu. Nah, selanjutnya adalah huruf ini hamzah. Hamzah penyebutannya itu sebenarnya sama dengan alif A. Bila diberi harokat dibaca menjadi A. Nah, contoh di awal seperti ini kalau ada huruf alif hamzahnya di atas, abun. Ketika di tengah, ya seperti ini. Nanti kalau diberi harokat kasroh ya dibaca I. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tapi ketika diberi harokat sukun, maka membacanya adalah ini bi'run. Nah, atau ini contohnya ulaika. Nah, ini di bawah. Nah, contoh seperti ini ketika di akhir ya. Masaun, syai'un. Dan huruf yang terakhir adalah huruf ya. Huruf ya, coba perhatikan anak-anak ya, huruf ya ini seperti apa ini? Perahu ya. Ini ada titik di bawahnya 2. Cara penulisannya huruf ya ini mengalami perubahan ya. Jadi perahunya yang depan ini hilang sehingga menjadi seperti ini ya titik 2. Bawah. Perhatikan contohnya. Ya dun. Nah, ketika di tengah pun seperti ini. Ada sambungan dari depan maupun untuk bisa melanjutkan. Contohnya maidanun. Nah, dan ketika di akhir huruf ya seperti ini, fi contohnya ya. Nah, itulah anak-anakku beberapa cara menyambung huruf hijaiyah. Selanjutnya, mari kita perhatikan ini ya cara melafalkan huruf hijaiyah bersambung. Ya. Coba dari depan, ya. Perhatikan. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, perhatikan cara menulisnya pelan-pelan nggih. Qul. Nah, ini qul, ini huruf tunggalnya. Disambung menjadi seperti ini. A'udzu. Nah, ini tunggalnya nyambungnya seperti ini. Birabbi. Ya, birabbin. Nah, ini hurufnya seperti ini menyambungnya nas. Nah, ini alif, lam, nun disambungkan ke alif, sinnya sendiri karena alif tidak bisa menyambung. Ya. Lafal berikutnya malikin nas. Nah, seperti di atas, di bawah pun ini adalah huruf tunggalnya. Kemudian cara menuliskannya seperti ini. Malikin nas. Nah, alif, lam, nun, alif, sin seperti ini. Nah, kita lanjutkan
untuk melafalkan huruf hijaiyah. Ilahinnas. Nah, anak-anak perhatikan di sini ilahinnas. Alif, lam, ha. Lah, ha ini tadi mengalami perubahan. Nah, selanjutnya ini ya sama dengan atasnya tadi. Nah, yang terakhir min syarril waswasil khannas. Nih, min syarril waswasil khannas. Ini huruf tunggal dan ini disambung. Nah, ini huruf hijaiyah yang tunggalnya disambung seperti ini. Nah, contoh selanjutnya. Nah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, anak-anak nih, alladzi ya. Ya, sama. Karena ini tidak bisa menyambung. Yuwaswisu fi. Ya, seperti ini. Yuwaswisu fi. Nah, ini juga diri karena tidak bisa menyambung. Fi. Nah, ya ini tadi. Nah, kemudian sudurin nas. Nah, kemudian contoh selanjutnya minal jinnati wan nas. Nah, tulisannya seperti ini. Minal jinnati wan nas. Nah, anak-anakku, kita sudah mempelajari cara bagaimana menyambung huruf hijaiyah. Berikut contohnya. Anak-anak perhatikan, contoh tadi di atas adalah dari surat An-Nas. Nah, selanjutnya anak-anakku, mari kita kerjakan. Nah, ini adalah menggabungkan. Yang pertama, kolamun. Nah, tarik pada kedua, masjidun. Ketiga, jamilun. Yang keempat, nafidatun. Ya. Yang kelima, qirtasun. Nah, itulah anak-anakku pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang lafal huruf hijaiyah bersambung. Bagaimana anak-anak? Masih ada yang belum paham? Nah, nanti bisa anak-anak pelajari lagi untuk materi yang diberikan Bu Guru pada hari ini. Nah, untuk itu materi kita telah selesai dan pembelajaran kita pada hari ini telah selesai di sini ya. Selanjutnya marilah kita mengucapkan bersama-sama untuk pembelajaran kita yang telah diberikan kelancaran pada hari ini. Kita ucapkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anakku untuk pembelajaran ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Selanjutnya nanti kita akan bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.